Saya Nisita Wardani akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan yaitu organisasional strategi, competitive advantage, dan information system, khususnya untuk di bagian yang ketiga, yaitu di sini lebih kepada business pressure, organizational responses, and information technology support. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut terkait item-item yang saya sebutkan tadi, di sini ada gambar yang menggambarkan bahwa dalam penerapannya teknologi informasi atau IT ini ternyata bergesekan atau ada tekanan dari lingkungan bisnis maupun secara organisasional, dan ada kaitannya juga dengan teknologi itu sendiri. Nah, mari kita bahas ini satu persatu. Tekanan bisnis itu adalah di mana merupakan kombinasi antara sosial, legal atau hukum, lalu kemudian ekonomi, fisikal, dan politik, yang dimana faktor-faktor tadi itu mempengaruhi adanya operasi di dalam bisnis atau kegiatan di dalam bisnis. Jadi, apa saja sih yang menyebabkan dari bagian-bagian tersebut menjadi bisnis ini menjadi tidak jalan? Penyebabnya itu apa biasanya? Nah, di sini mulai dari keadaan pasar, lalu ada secara teknologi dan lingkungan sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi, di dalam business pressure atau market, di sini adanya tuntutan bahwa perusahaan atau organisasi dituntut untuk berkembang secara global. Global ini artinya apa sih? Jadi, secara global atau secara lingkup luas ini mampu mengintegrasikan dengan baik dari lingkungan ekonomi, sosial, budaya, ekologi kehidupan, dan tentunya di sini diharapkan semua orang itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya dengan bantuan yaitu tentunya internet. Nah, sebagai contoh, ketika teman-teman ingin namanya mendapatkan barang yang ingin kita cari lewat tentunya e-commerce. Nah, di sini secara lingkup global itu tidak hanya menghubungkan antara pengusaha lokal, tetapi juga lingkupnya nasional hingga internasional. Jadi, kita pun misalnya menginginkan barang yang ada di luar negeri dan kebetulan vendornya dari luar, maka kita sebagai pembeli tentunya akan berkomunikasi dengan pihak penjual juga. Termasuk di sini bisa juga ada kemungkinan untuk kolaborasi. Nah, dengan adanya kondisi pasar yang seperti ini, ada tuntutan secara global di mana harus mengembangkan usaha atau organisasinya secara lebih luas lagi di luar dari kondisi yang biasanya. Maka dengan kata lain, di sini juga memungkinkan adanya persaingan yang muncul dari manapun usaha tersebut didirikan. Karena dari kita pun sebagai pembeli bisa mengakses informasi dari mana saja dan itu bebas, tidak ada yang namanya ketertutupan segala informasi. Sebagai contoh, misal ada beberapa perusahaan manufaktur khususnya untuk otomobil. Di sini untuk membeli spare partnya bisa saja membutuhkan rakitan yaitu dari Jepang, Jerman, Korea. Nah, padahal pusat untuk merakitnya misalnya ternyata negara itu ada di Amerika Serikat. Jadi mau nggak mau dia akan berkolaborasi dengan penyedia spare part dari Jepang, Jerman maupun Korea. Di sisi lain ada bagian dari pasar yang membuat itu menjadi menekan kondisi di dalam organisasi. Apa?
yaitu adalah bagian dari workforce atau dengan kata lain latar belakang yang dimiliki oleh pekerja itu berbeda dan menempati berbagai posisi organisasi yang berbeda pula. Sebagai contoh, di sini tentunya antara pekerja yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga biasanya akan lebih lepas untuk fleksibel mengatur diri, yaitu untuk pekerja yang belum berkeluarga dibandingkan pekerja yang sudah berkeluarga. Mengapa? Karena kalau pekerja yang sudah berkeluarga di sini juga harus memikirkan anaknya yang masih kecil, terus ada juga selain kondisi keluarga, ada juga yang harus dipertimbangkan yaitu mobilitas ataupun transportasi. Nah, dengan adanya sifat dasar dari pekerja atau latar belakang yang dimiliki pekerja tersebut, maka ini juga menyebabkan organisasi menjadi terhambat, tidak bisa lagi bergerak lebih fleksibel ataupun mengejar ketertinggalan dari pesaingnya, di mana hal ini dilandasi oleh adanya latar belakang dari pekerja yang misalnya dia lokasinya jauh dan padahal harus segera untuk mengambil bahan dari supplier yang ada di dekat perusahaan. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan dia tidak fleksibel dan jelas kalau misalnya transportasinya itu juga tidak mendukung untuk dia bergerak secara fleksibel, maka kita pun juga jadi kesaing dengan si perusahaan pesaing kita karena dia lebih cepat dapat bahan material dari supplier yang dekat dengan usaha kita. Tetapi ternyata pekerjaannya di sini malah karyawannya ada di lokasinya yang berjauhan. Nah, itu kan harus butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Di sisi lain, ada juga bagian market yang menyebabkan suatu organisasi itu menjadi terhambat untuk beroperasi, yaitu powerful customer. Apa sih yang dimaksud dengan powerful customer? Di sini adalah yaitu keahlian dan harapan yang dimiliki oleh customer. Nah, yang dimaksud keahlian atau di sini customer itu seperti apa keahliannya? Karena semakin banyak informasi itu mudah didapatkan, maka customer yang mengetahui produk tersebut, jasa tersebut dari informasinya, lalu harganya, kualitasnya. Nah, tentunya ini akan membuat usaha kita pun jadi merasa tersaingi. Mengapa? Karena bisa jadi dari pihak pesaing kita itu lebih unggul mengetahui selera konsumen dari satu persatu. Nah, maka dengan demikian penting sekali jika kalian memiliki usaha atau suatu organisasi diperlukan yang namanya Customer Relationship Management atau lebih kepada gimana caranya perusahaan bisa menjaga yang namanya hubungan baik dengan pihak customer. Selanjutnya, untuk tekanan bisnis yang kedua adalah teknologi pressure. Teknologi pressure di sini itu penyebab utamanya adalah inovasi teknologi dan keadaan yang usang. Keadaan usang ini disebabkan oleh apa sih? Di era saat ini teknologi tidak lagi harus on-site untuk bekerja di satu tempat gitu ya. Jadi dengan kata lain kalian tidak perlu lagi bekerja hanya berasal atau hanya bisa di kantor saja. Nah, ada istilah di sini untuk mendukung yang namanya pekerjaan secara fleksibel atau bisa di mana saja, itu istilahnya adalah BYOD atau Bring on your device. Jadi, karyawan bisa membawa device-nya atau device milik perusahaan dibawa oleh pihak karyawannya untuk membantu bisa bekerja di mana saja. Jadi tidak terbatas tempat harus di kantor, melainkan cukup dengan device tersebut dia bisa mengakses data atau mengirim data tersebut ke unit-unit bisnis atau karyawan yang lain di perusahaan tersebut. Nah, tentunya BYOD ini
memiliki dampak yang positif. Apa dampak positifnya? Tadi, dia bisa bekerja secara fleksibel dan otomatis di sini karyawan pun produktivitasnya semakin tinggi atau meningkat dan organisasi pun puas dengan kinerja karyawan yang seperti itu. Nah, negatifnya apa sih? Negatifnya ternyata dengan kondisi BOD atau bring on your device dimanapun saja dari pihak karyawan yang membawa device tersebut, itu negatifnya adalah bekerja ternyata tanpa mengenal waktu. Jadi mau kamu di rumah, mau di mana saja, yang dipikirkan hanya hidup itu untuk kerja gitu ya, tidak memikirkan bagaimana misalnya kalau dia sudah punya keluarga ataupun misalnya dia sudah memiliki lingkungan masyarakat yang membutuhkannya dan sebagainya. Nah, di sisi lain, teknologi pressure ini juga menyebabkan adanya informasi yang overload. Informasi yang overload ini maksudnya apa sih? Jadi semakin banyak data atau informasi yang bisa didapatkan, maka kita bisa mencarinya dengan mudah lewat bantuan internet. Nah, tentunya di sini bisa kita mudah mencarinya dengan bantuan search engine juga ya, seperti Google, lalu Bing, dan lain-lain. Nah, informasi yang banyak ini tentunya membutuhkan kemampuan dari karyawan atau organisasi untuk difilter. Baiknya seperti apa, yang tidak baik bagaimana. Nah, ini penting sekali kemampuan untuk dimiliki oleh seorang karyawan untuk memfilter hal tersebut. Lalu, business pressure yang ketiga. Ini kaitannya dengan sosial, politik, dan legal. Nah, untuk secara tanggung jawab sosial, saat ini banyak sekali device-device yang dibuat itu memiliki tanggung jawab sosial dengan istilah yaitu Green IT. Green IT ini maksudnya apa sih? Yaitu di mana produk yang dibuat itu untuk tujuan membantu lingkungan atau dengan istilah Go Green. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya gitu ya, mulai dari komputer, lampu, dan sebagainya. Termasuk juga dengan karbon manajemennya. Kenapa? Karena mobil listrik ini pun juga dibuat untuk membantu menghilangkan karbon atau polusi udara. Jadi diharapkan lingkungan sosial pun juga terjamin kehidupannya, tidak lagi menghirup polusi udara yang dari karbon yang tidak baik. Lalu selanjutnya ada juga patuh terhadap regulasi. Karena adanya tuntutan atau pressure di sini dari bisnisnya, tekanannya. Nah, tuntutan ini juga harus memperhatikan regulasi di sekitarnya. Mengapa? Regulasi ini penting untuk ditaati seperti peraturan pajak, dan tentunya ini yang mengatur adalah pemerintah. Lalu kemudian ada kaitannya dengan teroris. Mengapa? Kalau teman-teman perhatikan kembali di sini di dalam buku teman-teman di Reiner gitu ya, ini dijelaskan bahwa teroris itu juga menyebabkan kesulitan bagi pihak perusahaan. Dan jelas ini menjadi tidak nyaman gitu ya, karena banyak isu-isu terkait dengan teroris, apalagi di Amerika, untuk menghambat suatu usaha. Nah, selain itu juga ada isu etika. Isu etika ini berkaitan dengan apa? Yaitu di mana etika ini biasanya untuk menentukan standar mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika seseorang karyawan ataupun organisasi memilih mengambil informasi yang salah dalam pengambilan keputusan, tentunya juga akan ada banyak orang yang bisa terkena dampaknya, seperti terkait dengan privacy yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mengapa? Karena privacy ini juga perlu dijaga. Privacy data pelanggan itu perlu dijaga, bukan digunakan untuk kepentingan
diri perusahaan itu sendiri atau dijual demi mendapatkan profit. Lalu yang keempat, ini dikaitkan dengan respon organisasi. Respon secara organisasi, secara sistem, tentunya di sini ketika mau memenangkan kompetisi di pasar atau di lingkungan sekitar organisasinya diharapkan harus mendapatkan profit. Termasuk juga customer focus. Customer focus ini maksudnya apa? Jangan sampai perusahaan ini ternyata tidak mempertahankan customernya, merasa sudah banyak kok penghasilan yang kita miliki, sehingga tidak perlu lagi kok kita fokus ke customer karena mereka tidak mungkin pergi dari kita. Nah, ini hati-hati kondisi yang seperti ini karena bisa jadi perusahaan tersebut kehilangan customernya yang sudah jenuh dengan menggunakan produk-produk tersebut. Lalu yang ketiga kaitannya dengan make to order dan mass customization. Maksudnya make to order ini apa? Nah, kadang ada beberapa customer yang ingin sekali produknya itu lain dengan yang lainnya, atau dengan kata lain dikustomisasi. Seperti contohnya misal teman-teman ingin merakit sebuah PC. Nah, ketika PC itu dirasa oke, maka dilanjutkan dengan mass customization, atau dengan kata lain memperbesar kuantitas produk tersebut berdasarkan dari individu customer tersebut. Jadi karena banyak yang suka nih dengan produknya, yaudah yuk diperbuat produk tersebut lebih banyak atau lebih massal, seperti itu. Lalu yang terakhir kaitannya dengan e-business dan e-commerce, di mana hal ini butuh sekali. Yang namanya e-business adalah menjalankan bisnis dengan bantuan internet. Seperti saat ini kita akrab sekali menggunakan e-commerce. Mengapa? Karena ada proses penjualan, pembelian, mentransfer, merubah produk maupun jasa dengan bantuan internet yang biasanya teman-teman jumpai, yaitu berupa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan di sana kita bisa saling bertransaksi dengan orang yang menurut kita awalnya tidak kenal, tetapi karena nyaman menggunakan produk tersebut dan produk tersebut terpercaya, apalagi penjualnya juga terpercaya, bisa menghasilkan atau memberikan layanan yang baik, maka mau tidak mau kita akan menggunakan marketplace tersebut. Marketplace di sini apa sih? Yaitu tempat untuk melakukan jual beli transaksi. Nah, itu biasanya contohnya ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu untuk bagian yang keempat dari chapter ini itu membahas terkait dengan competitive advantage dan strategi information system. Nah, khususnya di sini untuk model Porter dan value chain. Terkait untuk penjelasan bagian keempat ini, saya memberikannya dalam 2 video yang terpisah, yaitu terkait dengan Porter dan value chain. Untuk Porter tersebut diambil dari channelnya Harvard Business Review, dan yang terakhir untuk value chain diambil dari penjelasan channel YouTube-nya International Labour Organization. Jadi mohon teman-teman mengaksesnya kembali di LMS yang tersedia. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan video ini. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen di bawah ini atau ditanyakan pada saat di pertemuan di kelas. Sampai jumpa, terima kasih semuanya.